Sobat muslimah, kasus bullying ti poe ka poe teh gening beuki pika hariwangeun. Hal ieu anu ngadorong 340 santri ti sagala pasantren di Kota Bandung, Jawa Barat ngilu ngarojong kana deklarasi Bandung menuju zero bullying. Kagiatan ieu teh boga tujuan pikeun nyegah bullying di lingkungan pasantren jeung sakola. Kepala DP 3A Kota Bandung, Ibu Uum Sumiati nandeskeun yen usaha nyegah bullying merlukeun perhatian anu leuwih, utamana ngaliwatan atikan ka staf pengajar di pasantren. Kumaha tanggapan warga? Hayu, urang titenan wawancarana. Menurut Anda, apa saja bahaya bullying? Menurut saya bahaya banget ya bullying itu, apalagi tidak hanya dalam segi usia anak-anak saja, tapi sudah dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, hingga ada juga yang menyebabkan fatal kayak gitu bahayanya. Apalagi bullying itu kan dari bicara gitu ya, dimana itu sangat bahaya sih teh, karena bisa menyebabkan kematian juga. Menurut saya, bullying itu sangat berbahaya karena sangat berdampak bagi kesehatan mental, seperti memengaruhi kepercayaan diri dan sebagainya. Menurut aku ya, bahaya bullying itu banyak banget, selain bikin mental jadi down gitu kan. Kita tuh terus-terusan kepikiran, terus juga ya kadang bullying itu ada kekerasan, itu tuh sangat-sangat mempengaruhi kayak kesehatan mental gitu ya, apalagi fisik juga. Banyak sih, lebih ke fisik bisa, psikologis juga bisa, ke karir juga bisa banget. Nah, menurut Anda apa yang menyebabkan terjadinya bullying ini? Biasanya itu karena mungkin kurangnya ilmu mungkin ya, atau informasi tentang bahayanya bullying. Kemudian biasanya kan sekarang tuh yang ditargetkan tuh nilai, tapi kurang dalam segi adab atau misalnya dalam segi keagamaannya kayak gitu. Dan sekarang tuh lebih banyak ditingkatkan teknologinya, tapi dalam segi internalnya atau di dalamnya, dalam pikirannya, jiwanya, pikirannya tuh harus ditambahkan lagi ilmunya. Karena biasanya orang melaksanakan kemaksiatan karena dia tidak tahu ilmunya, atau mungkin saja dia lupa gitu. Jadi harus ada yang reminder, ada yang mengingatkan. Yang menyebabkan terjadinya bullying adalah ketika seseorang terlihat berbeda dari yang lain. Mungkin kalau misalkan dari si pelakunya ya, mungkin dia kurangnya kasih sayang orang tua, karena peran orang tua itu ya menurut aku penting juga gitu, dimana karakter anak pun pasti karena orang tua ya. Terus juga lingkupannya, mungkin dia kurang kasih sayang dari orang-orang sekitar, makanya dia tuh pengen diperhatikan. Pertama tuh rasa tidak puas dari manusia yang menjadi pelaku ya. Yang kedua, kurangnya si korban untuk speak up, dan itu juga nggak bisa disalahin ya, karena kan rasa takut sendiri juga. Yang ketiga tuh lingkungan yang nggak ada yang peduli gitu, jadi kayak mendukung gitu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP 3A Kota Bandung menggelar deklarasi Bandung menuju zero bullying. Nah, bagaimana perasaan Anda dengan adanya acara ini? Saya sih berharapnya gitu ya, mudah-mudahan dengan adanya acara itu tidak ada bullying lagi, dan kemudian para semua generasi itu melihat gitu bahwa sangat pentingnya ditingkatkan dalam segi adab, akhlak, dan ilmu pengetahuan, baik itu dalam spiritualnya maupun intelektualnya. Diharapkan agar bisa mengurangi bullying-bullying yang akan terjadi selanjutnya. Menurut aku ya, kalau misalnya memang benar-benar diterapkan untuk mengurangi bullying, aku sangat-sangat senang gitu. Karena kan sekarang tuh korban-korban bullying itu kayak anak-anak yang masih kecil gitu, orang-orang yang masih kecil yang benar-benar harusnya tuh mereka turut pendidikan gitu, bukan dapat pembulian gitu. Dan mereka tuh jadi nggak senang sekolah gitu kadang tuh ya, karena adanya pembulian. Nah itu dengan adanya Bandung yang menyediakan wadah untuk mengurangi bullying, aku sendiri kayak respect gitu, karena kan pasti ya semoga aja gitu untuk meminimalisir hal-hal bullying di sekolah lagi kayak gitu. Lega sih karena kebetulan aku sendiri pernah jadi korban, dan ya menurut aku itu harus sih, karena kalau misalkan di negara ini masih banyak bullying, menurut aku mah siswa-siswa itu kan kalau misalkan jadi korban bullying tuh kayak menurun. Nah, sedangkan negara kita kan butuh anak-anak generasi yang pendidikannya tinggi dan bagus. Nah, itu juga jadi salah satu yang jadi bikin ngerosot gitu saya. Jadi menurut aku tuh bagus banget. Menurut Anda, apakah acara tersebut akan menyelesaikan permasalahan bullying secara tuntas? Menurut saya mungkin jika misalnya itu ada landasan agamanya, atau misalnya ditambahkan gitu ya,
insya Allah akan bisa. Tapi kalau misalnya belum ditegakkannya syariat atau misalnya tidak ada landasan spiritual ataupun intelektual, jadi itu harus diseimbangkan gitu teh antara spiritual dan intelektual, insya Allah bisa mungkin teh. Menurut saya belum cukup. Misalnya harus dengan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak melakukan perbuatan bullying seperti itu. Menurut aku sih mungkin kalau dalam sekarang ya masih tahap proses ya, karena kan bullying itu nggak cuma di satu titik gitu, karena kan banyak juga, dan apalagi Bandung kan luas gitu ya. Mungkin dalam prosesnya kita sama-sama berdoa dan berharap gitu, banyak-banyak berharap ya, mungkin walaupun nggak boleh banyak berharap dengan manusia gitu, tapi dengan harapan yang dimana semoga bisa dapat mempengaruhi dan itu minimalisir hal-hal bullying seperti itu. Enggak, ya karena itu dari manusia masing-masing dulu. Kayak gimana walaupun ada acara itu, kalau manusianya masih tetap gitu ya nggak bakal beres. Menurut Anda apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying ini? Pertama mungkin kita harus melakukan edukasi. Edukasi tersebut dilakukan ke teman-teman dekat kita, dari kita pribadi, lingkungan sekitar kita. Karena kalau misalnya bukan dari kita, dari siapa lagi? Setelah itu kita juga kan ada sosial media, itu bisa dimanfaatkan. Karena biasanya zaman sekarang itu akan aktif di sosial media. Edukasi dan juga mengingatkan terus-menerus dampak dan bahaya dari bullying itu sendiri. Mungkin edukasi ya, yang pertama edukasi ya. Mungkin kalau misalkan edukasi nggak mempengaruhi, tapi menurut aku pasti edukasi mempengaruhi walaupun sedikit gitu. Dan ya kita juga harus berani untuk mengambil tindakan ketika kita melihat hal-hal bullying gitu. Meskipun kayak orang itu orang yang paling kuat dalam kelas gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Kita harus berani ambil tindakan gitu, meskipun dia orang yang kuat. Pertama yang pasti kita harus ngelakuin sosialisasi ke orang tua anak-anak yang masih SD, SMP apa gitu loh. Terus juga ke anak-anaknya. Edukasi dari dini itu penting banget. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Harapannya mudah-mudahan pemerintah tuh bisa turun tangan ke masyarakat, khususnya mungkin tidak hanya lingkungan di wilayah ibu kota saja, tapi turun ke dalam-dalamnya gitu, hingga tahu banyak banget bencana yang terjadi di masyarakat ini. Jadi kan kalau yang terlihat di sosial media tuh bahagia-bahagianya, aslinya kan walau alam gitu teh banyak banget bencananya gitu. Untuk selalu ditindaklanjuti terhadap korban bullying dan juga pelakunya. Menjaga rakyat dengan baik gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya dengan janji-janjinya, tetapi juga dengan penempatannya ditepati gitu. Dengan apa ya, karena kan namanya pemerintah gitu, mereka tuh yang menjaga rakyat dan juga melindungi gitu kan ya. Jadi bisa mungkin kita tuh jadi merasa dilindungi dan juga aman gitu. Lebih ke memberatin sanksi itu cuy. Walau pelakunya juga anak-anak, tetap harus ada sanksi yang bikin jerak. Karena kalau sanksinya nggak bikin jerak malah terus berulang. Sagala rupa usaha pikeun nyegah bullying teh kanyataanana can ngabuahkeun hasil. Naha ieu teh ngandung arti kasus bullying teh teu bisa direngsekeun? Henteu sobat muslimah, sadaya masalah teh tos aya solusina dina Islam. Kumaha Islam ngarengsekeun masalah bullying ieu? Hayu urang regepkeun katerangan ti ustazah. Tong hilap, like, komen, sareng bagikeun saseueur-seueurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 lalu telah mencanangkan program Roots Day Nasional. Kegiatan ini fokus pada upaya pencegahan perundungan di sekolah, sebuah isu yang hingga kini masih kerap terjadi di dunia pendidikan. Menurut staf ahli Mendikbudristek bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat, Muhammad Adlin Sila, harus ada langkah konkret dalam mengatasi perundungan yang masih sering terjadi di sekolah. Dia menambahkan, program Roots tidak hanya memberikan pelatihan kepada guru untuk mencegah perundungan, tapi juga telah memberdayakan 173.240 agen perubahan di kalangan siswa untuk turut berperan aktif. Lebih lanjut, Adlin menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas pihak untuk memastikan bahwa program ini berkelanjutan dan terus berkembang. Program pencegahan perundungan Roots Indonesia yang telah berjalan sejak 2021 merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikbudristek dan UNICEF.
Hingga kini, program ini telah menjangkau 33.777 satuan pendidikan di 509 kabupaten, kota di 38 provinsi di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Kepala Program Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Milen Kiden, menyampaikan pandangan kritis tentang kondisi perundungan di sekolah saat ini. Dia menegaskan meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, perundungan masih menjadi masalah yang meresahkan, sehingga penting bagi kita untuk terus menekankan pendekatan sekolah yang holistik. Setiap anggota sekolah, mulai dari siswa, guru, pemimpin sekolah, hingga orang tua, harus terlibat dalam upaya mencegah dan mengatasi perundungan ini. Program serupa juga dilaksanakan oleh pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia yang belakangan ramai-ramai mencanangkan zero bullying, salah satunya di Kota Bandung. Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak dan menciptakan lingkungan bebas bullying atau perundungan di Kota Bandung, 75 kepala sekolah dan 16 SMP di Kota Bandung mendeklarasikan Bandung menuju zero bullying. Pada kesempatan itu, Kota Bandung juga resmi meluncurkan program inovatif bertajuk Jamuga, singkatan dari Jam untuk Keluarga, sebagai bagian dari deklarasi Zero Bullying ini. Pejabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, yang hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa program Jamuga bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi keluarga dan mencegah perundungan. Dia menekankan bahwa komunikasi yang baik dan kasih sayang dalam keluarga merupakan kunci utama untuk melawan perundungan. Dia juga mengajak seluruh masyarakat Bandung untuk tidak hanya memaknai deklarasi ini sebagai seremonial belaka, namun benar-benar merasakan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dia pun optimis anak-anak yang hadir dalam acara ini dapat menjadi agen perubahan, tidak hanya di Kota Bandung, tapi juga di Jawa Barat dan nasional. Tidak bisa disangkal, fenomena bullying di negeri ini memang sudah pada tahap meresahkan. Sudah banyak korban berjatuhan dan angkanya terus naik. Sebagai tempat untuk menimba ilmu, seharusnya tidak terjadi kasus perundungan atau pembulian di sekolah. Namun pada tahun 2024 lalu, masih saja didapati kasus pembulian atau perundungan dalam dunia pendidikan. Pada awal tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat 141 kasus kekerasan anak, di mana 35% diantaranya terjadi di sekolah. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI melaporkan di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data ini dikumpulkan melalui berbagai laporan yang diterima, baik melalui media sosial maupun situs resmi JPPI. Pada tahun 2024, JPPI mencatat terdapat 573 kasus kekerasan yang dilaporkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2020 tercatat 91 kasus kekerasan yang diterima. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, dan 285 kasus pada 2023. Hal ini menjadi bukti bahwa program yang digadang-gadang oleh pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan bullying. Zero bullying nyaris mustahil diwujudkan dalam kehidupan yang menerapkan sistem kehidupan kapitalisme sekuler, sebagaimana yang terjadi di negeri ini. Sekulerisme melahirkan liberalisme yang mengagungkan kebebasan, termasuk salah satunya adalah kebebasan bertingkah laku. Akibatnya, manusia merasa bebas melakukan apa saja untuk mengekspresikan sikap dan perilaku mereka. Paham ini juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan menjadi asas dalam dunia pendidikan.
sehingga agama, khususnya Islam, hanya diajarkan pada aspek ritual saja. Hal ini tentu memberi andil semakin meningkatnya kasus bullying di negeri ini. Pendidikan sekuler ini juga berdampak pada banyaknya orang tua dan calon orang tua yang tidak memahami cara membentuk kepribadian Islam di dalam diri anak-anak mereka. Mereka mengukur kesuksesan dari aspek materi saja, sehingga mereka mendorong anak-anaknya untuk memiliki skill yang baik untuk bisa menghasilkan materi, tapi melupakan aspek akidah dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Terlebih lagi dalam kondisi saat ini, sebagian besar ibu yang merupakan pendidik generasi mengabaikan peran utamanya dengan alasan sibuk bekerja atau bahkan mengejar karir. Negara sendiri abai dalam tanggung jawabnya dalam membina generasi dan hanya fokus pada hal kuratif, tanpa menyentuh akar persoalan dari bullying itu sendiri. Zero bullying membutuhkan sistem komprehensif dengan penerapan sistem kehidupan Islam secara kafah. Diperlukan penerapan sistem pendidikan Islam yang terstruktur dengan memadukan 3 peran pokok pembentukan kepribadian generasi, yaitu keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam kondisi saat ini, 3 pihak tersebut sangat sulit untuk bersinergi. Keluarga yang tidak memahami dan menanamkan akidah Islam, masyarakat yang individualis, serta negara yang abai dalam penjagaan akidah dan moralitas rakyat seolah menjadi faktor lengkap yang terus meningkatkan angka bullying. Padahal Islam telah memberi petunjuk tentang cara membentuk karakter pemuda yang baik dan sholih. Dalam hal ini, butuh dukungan dari keluarga sebagai garda utama pendidikan. Orang tua berperan penting mendidik anak dengan panduan Islam, dengan cara menghujamkan akidah yang kuat, serta mengajarkan ketaatan kepada syariat. Lalu, sistem pendidikan Islam yang diterapkan oleh negara dari level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi akan membentuk kepribadian Islam dalam diri generasi. Negara Islam membentuk masyarakat Islami melalui budaya amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga masyarakat pun akan turut andil dalam mengontrol perilaku rakyat. Negara juga akan menerapkan aturan yang tegas dan sistem sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku kriminal, sekaligus mencegah terjadinya kejahatan yang lainnya. Semua ini hanya mungkin terwujud dalam sistem Islam yang kafah, yaitu dengan ditegakkannya daulah khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.